Selamat datang di Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo dalam pameran arsip September 2018, Ruang Waktu Bagong Kusudiharjo. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Restu Gunawan selaku Direktur Kesenian dari perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang untuk Bapak Hari Sungkari selaku Deputi Infrastruktur Bekraf. Kami ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan Polres Bantul. Selamat datang untuk Bapak Joko Pekik, Bapak Hong Jin, dan para tamu undangan lainnya. Pameran ini merupakan rangkaian ketiga dari serangkaian acara perayaan 90, 60, 40 tahun Bagong Kusudiharjo yang terlaksana selama Maret sampai November 2018. Pameran arsip Ruang Waktu Bagong Kusudiharjo menghadirkan berbagai macam arsip dokumen berupa foto, video, catatan harian, dan clipping berita yang merangkum perjalanan sang maestro dalam rentang waktu sekitar 50-an tahun sejak beliau menggeluti kesenian hingga menjelang hari-hari terakhirnya. Terima kasih atas dukungan Bakti Budaya Jarum Foundation, Paperina Fancy Papers, Telkom Indonesia dengan fasilitas Wi-Fi ID, Dinas Kebudayaan, Seksi Perfilman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya mari kita semua bersama-sama menyaksikan bersama tayangan video dokumentasi yang diambil sekitar tahun 90-an dan dikumpulkan dari siaran acara Maestro dan Bias Budaya TVRI, juga beberapa foto-foto koleksi PSBK. Selamat menyaksikan. Kebebasan pribadi dan harus menemukan dirinya baik secara teknis, fisik maupun roh. Saya berkecimpung di bidang kesenian, khususnya seni pertunjukan dan seni rupa. Ini karena lingkungan saya ya, jadi keluarga saya itu memang mbah saya yang melukis, yang main musik, tarikan ya, tradisional. Bapak saya yang menari, yang melukis, tradisional. Ibu saya membatik, kakak saya menari, melukis, mematung dan sebagainya. Jadi keluarga saya itu sudah keluarga pekerja kesenian. Jadi sejak bayi itu saya sudah akrab dengan kesenian.
Jadi gampang prosesnya itu asal ada bentuk, ada gerak, ada tempo, ada ruang, kemudian ada ekspresi. Udah jadi. Ming orang ngerti dan wedi. Nah, gila saya itu, berani itu, wani itu kan, wani itu kritik habis-habisan, dicaci maki, wah direndahke, dianggap primitif. Tapi saya terus. Saya mula-mula mencemek juga dengan apa yang dia tunjukkan di sana. Ada anak pura-pura jadi layang-layang, ada yang lain lagi pura-pura menjadi yang akan menaikkan layang-layang itu. Ini kan bukan barang baru ini, anak-anak kecil juga sudah main-main begitu pikiran saya. Di mana letak seninya? Tapi lama-lama saya perhatikan, jatuh cinta juga saya pada tontonan itu. Dan berarti ini bukan main-main lagi, ini bukan permainan lagi, tapi ini sudah pekerjaan yang serius. Dan itu sudah seni. Banyak pula generasi muda yang sudah mulai menampilkan karya-karya barunya, yang barangkali kalau kita bandingkan, sudah kadang-kadang menginjak lebih jauh dari apa yang telah digali oleh Mas Bagong Sudiardjo. Ini bukan merupakan sesuatu yang merisaukan Mas Bagong bila barang tentu, tapi justru membanggakan karena apa yang dirintisnya pada pertengahan tahun 1950-an ternyata sekarang sudah menjadi budaya. Kalau dulu Mas Bagong dicaci maki oleh tokoh-tokoh penari klasik, merusak tradisi, tetapi sekarang kenyataannya banyak pula orang yang meniti karier senapas dengan apa yang dilakukan oleh Mas Bagong Sudiardjo. Bagong salah satu tokoh dalam dunia seni tari yang merintis tahap memasuki suatu seni tari Indonesia. Jadi ada satu fase dalam perjalanan sejarah tari Indonesia, itu ada beberapa seniman yang merintis melepaskan diri dari lingkungan etniknya, jadi mengacu kepada lingkungan yang lebih besar, yaitu lingkungan Indonesia dengan sadar. Itu misalnya sebutkan Bagong Sudiardjo sendiri, ada juga Wisnuwardana, dan dari Sumatera ada almarhum Sauti dengan tari Serambang 12. Saya kira itu jelas kedudukan Bagong Sudiardjo sebagai salah satu tokoh tari Indonesia. Saya dapat rezeki dikritik pesenan. Sing pesen pemerintah apa ya ora oleh itu. Coba nggak logis kalau yang pesen itu RRT ya loh, atau Rusia itu bolehlah. Tapi kalau ada orang yang dipesan Amerika malah bangga ya. Yang pesen itu orang Amerika, itu orang Jerman itu bangga. Ini saya dipesan Departemen Penerangan, dipesan Departemen Koperasi, dipesan Panitia Nasional apa itu Haris Harkit. Nah, dikenai pesenan, dipesan ABRI ya kan. Lu ABRI dewe ya dikatakan mesti dielek-elek lho. Ya saya terima saja, yang penting itu saya bisa membuktikan. Apa yang mau elek itu aja, nah itu pertunjukan itu elek, silahkan dikritik. Selamat malam, Pak Restu, Pak Singge, Pak Peke, Pak Hongjin, Pak Heri-Hari, Pak Kapolsek, dan semuanya, Parno, Yusman. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar almarhum Pak Bagong Sudiardjo,
mewakili kawan-kawan pengurus dan pengelola Yayasan Bagong Kustiharjo, teman-teman seniman yang sedang berproses mengikuti program yang dirancang oleh yayasan, untuk menyampaikan selamat malam, untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kawan-kawan semua hadir malam hari ini untuk ikut merayakan rancangan kami untuk memperingati satu kegiatan 60 dan 40, yaitu 90 tahun usia Pak Bagong pada tahun ini, 60 tahun usia organisasi tari yang beliau dirikan, Pusat Latihan Tari Bagong Kustiharjo, dan 40 tahun usia tempat ini, Padepokan Seni Bagong Kustiharjo. Dan ini adalah seperti disebut adalah kegiatan yang ketiga dari rangkaian acara itu, adalah pameran arsip. Tentang pameran arsip nanti biarlah Pak Warno, kurator pameran ini yang menyampaikan banyak hal. Saya cuma ingin menambahkan satu informasi bahwa dari rangkaian besar nanti masih dua lagi acara pada tanggal 18 Oktober, mungkin Anda sekalian akan kami undang lagi. Itu adalah satu perayaan bersama alumni Cantrik dan Mentrik dan murid-murid Pak Bagong untuk berkumpul di sini dan mempresentasikan pencapaian-pencapaian mereka di bidang kesenian. Lalu tanggal 3 November nanti juga masih ada acara lagi untuk saling bicara, mempercakapkan pemikiran dari seorang seniman bernama Bagong Kustiharjo itu. Dari saya itu saja, terima kasih untuk kehadirannya, selamat malam. Terima kasih Pak Butet. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Suwarno Wisetrotomo sebagai kurator pameran arsip. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Om Swastiastu. Pak Restu Gunawan, Direktur Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Singgih, Pak Joko Peke, Pak Hongsin, Pak Heri, ada banyak tamu lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang sangat saya banggakan. Izinkan beberapa menit ke depan saya menyampaikan pengantar, mudah-mudahan ringkas terkait dengan pameran ini. Pameran ini saya beri tajuk Ruang Waktu Bagong Kustiharjo. Tapi saya harus menjelaskan dulu, tadi saya sampaikan di sore dengan teman-teman pers tadi sore, saya mengatakan kenapa saya berani menerima tawaran ini dari Mbak Jini dan Pak Butet dan keluarga besar Bagong Kustiharjo. Ini pameran ketiga yang diamanahkan kepada saya. Yang pertama adalah pameran sirkuit Bagong, menampilkan karya-karya Pak Bagong dari awal sampai akhir terpilih. Kemudian yang kedua adalah sirkuit ahli waris etapa 1. Berlangsung beberapa bulan yang lalu, dan ini yang ketiga, pameran arsip. Saya menerima tawaran ini setelah bernego dengan Mbak Jini. Negosiasinya begini, saya mengaku bahwa saya tidak memiliki ilmu arsip, bukan arsiparis. Saya belum pernah belajar arsip kecuali sense pribadi gitu untuk mengarsip. Terus saya menawar bahwa saya akan menerima ini dengan catatan saya akan menempatkan arsip yang menggunung itu saya lihat sebagai benda-benda visual yang punya narasi historis, narasi sejarah begitu penting dan panjang. Mbak Jini setuju, Pak Butet dan keluarga setuju, saya jalan. Berikutnya ketika saya melihat arsip itu sesungguhnya saya terbenam di belantara arsip yang tidak pernah saya duga. Itu yang menyebabkan saya melihat Pak Bagong ini ada dua hal yang saya catat. Pertama adalah seorang yang barangkali anomali pada zamannya.
di tengah kecenderungan buruknya kesadaran mengarsip para seniman pada zamannya, bahkan saya kira juga sampai hari ini, Pak Bagong punya kesadaran menyimpan seluruh dokumen itu. Dari sket, dari catatan-catatan pola lantai untuk koreografi tarinya, dari konsep-konsep, dari surat-surat, termasuk bahkan catatan kelahiran putri pertama, sejak lahir sampai sekian bulan perkembangannya dan seterusnya. Kemudian Pak Bagong juga menyimpan semua karya-karya fotografi ketika beliau masih berstatus menjadi pegawai negeri di Jabatan Kesenian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Pak Bagong juga menulis artikel, menyuarakan apa saja yang dilihat secara kritis, menulis puisi dan seterusnya dan sebagainya. Arsip itu tersimpan dengan baik, beberapa sudah seperti biasanya kalau kita melihat arsip, menguning, menjamur, copot dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat sebagai anomali di tengah zamannya dan membuat saya berpikir bahwa seorang Pak Bagong Sudiyardjo adalah meminjam naskah dramanya Arifin C. Nur, kalau tidak keliru, Sumur Tanpa Dasar. Terus mengeluarkan air ditimba oleh banyak cantriknya, ditimba oleh banyak orang yang terinspirasi, tapi tidak pernah kering. Saya membayangkan ini juga sebuah sumber inspirasi dari generasi baru yang tadi Pak Budat menjelaskan sore tadi, yang barangkali tidak mengenal sepenuhnya siapa Bagong Sudiyardjo. Pak Budat tadi bilang kalau ngeklik di Google mungkin yang didapatkan 1/4 informasi. Sesungguhnya ada sekian banyak informasi tentang Pak Bagong. Nah, kembali ke pameran ini, yang kedua adalah bahwa pameran ini kami bagi dalam di dua ruang. Lantai pertama itu berupa lini masa atau timeline yang yang menampilkan secara pilihan-pilihan waktu dan peristiwa yang highlight, yang kita anggap penting dan memantik diskusi lebih lanjut. Dimulai dari misalnya tahun 19 sekian, nanti bisa dicek di dinding, ketika Pak Bagong pertama kali belajar pada Gusti Tejokusumo. Dan kemudian seterusnya sampai foto terakhir adalah upacara pemakaman beliau. Rentang waktu yang demikian panjang itu terpenggal-penggal dalam beberapa potong waktu yang saya meyakini itu akan memantik diskusi, akan memantik keingintahuan kita pada sosok, pemikiran, tindakan seorang Bagong Sudiyardjo. Nah, kemudian yang di lantai atas adalah pilihan-pilihan yang lebih kita zoom, kita blow up, foto-foto pilihan maupun naskah-naskah pilihan. Nah, dalam keseluruhan penampilan itu saya mengambil kesimpulan bahwa arsip ini menunjukkan posisi seorang Bagong Sudiyardjo dalam posisi melihat dan dilihat, dalam posisi Pak Bagong mendengar dan didengarkan, dalam posisi Pak Bagong mencatat dan dicatat atau ditulis dan menulis. Ulang alik ini barangkali sedikit sekali seniman yang melakukan, karena seniman yang lain barangkali cukup menyuarakan karya-karyanya, pikiran-pikiran, ucapan, tindakannya melalui karya seni. Pak Bagong hampir melakukan, mendokumentasikan, mengekspresikan pikiran, ucapan, tindakan, cita-cita, kegalauan, kemarahan dan seterusnya dalam banyak bentuknya, tulisan, lukisan, fotografi, sket dan seterusnya. Saya kira itu saja pengantar saya untuk pameran malam ini. Selebihnya Ibu, Bapak dan teman-teman sekalian bisa mengonfirmasi di ruang pameran. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Suwarno. Dan yang terakhir sambutan oleh Wakil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Bapak Restu Gunawan selaku Direktur Kesenian sekaligus menjadi pembuka atau meresmikan pembukaan pameran pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu semua, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Butet, Pak Jaduk, Pak Joko Peke, Pak Singgih, Pak Wong Jin, Pak Warno, Kurator, Pak Kapolres, Kapolsek, seniman, budayawan seluruhnya saja. Sebenarnya kami tentu mohon maaf, Pak Menteri sebenarnya sedianya mau hadir di sini gitu kemarin itu. Kemudian tiba-tiba saya itu ditugasin mewakili. Padahal sebenarnya saya itu begini, begitu ditugasin mewakilin, saya tuh nanti mau ngomong apa, saya bilang begitu. Pertama, di dalam bayangan saya itu, Pak Butet di Metro TV orangnya kritis sekali, nanti kalau aku ngomong ngasih sambutan takut dikritik, saya gitu. Karena bayangan saya itu gitu kan. Belum saya ngelihat Pak Jaduk gitu, meskipun sudah akrab juga dengan Pak Jaduk ketika belajar bersama Maestro, terima kasih sekali juga dengan Pak Joko Pege gitu. Tapi begitu berangkat di sini tadi saya dari hotel ke sini, wes pokoknya diwanek-wanek kayak walah nekat-nekatan gitu. Saya mohon maaf tadi Pak Deputi Ekra belum saya sebut, mohon maaf Pak Ari Sergari. Ya, jadi akhirnya ya Bismillahirrahmanirrahim, meskipun di depan toko sentilan-sentilun ya aku paksa-paksain berani-beraniin sajalah gitu. Jadi pertama tentu terima kasih kepada keluarga besar Bagong Kussudiardjo yang sudah berkenan membuat pameran dan rentetan sebuah acara yang sangat panjang nantinya ini, dan ini adalah yang kegiatan awal. Bagi kawan-kawan seniman saya kira Pak Bagong Kussudiardjo tidak bisa kita tiru karena memang beliau ya hanya Pak Bagong sendiri gitu. Karena jiwa zaman situasi tentu berbeda dengan ketika beliau berkarya itu. Tapi bagaimana pemikiran dan gagasan-gagasan beliau sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Apalagi saya juga mikir begini Pak Warno, ternyata yang namanya seniman itu sangat sadar sekali dengan arsip gitu. Saya meskipun sejarawan kadang-kadang ternyata lebih care peduli seorang seniman terhadap arsip. Buktinya saya kemarin main ke IFA AA misalnya gitu juga, itu begitu banyak arsip-arsip seni yang dikumpulkan yang oleh orang volunteer menurut saya, bukan orang yang birokrasi di pemerintahan gitu. Saya kira ini luar biasa dan kerja untuk mengumpulkan arsip itu pekerjaan yang tidak menyenangkan gitu. Tetapi sebenarnya di balik arsip itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau di kami itu ada istilah no fact, no history, tidak ada data, tidak ada sejarah, dongeng namanya kira-kira gitu. Jadi bagaimana kesadaran dari Pak Bagong ini dalam mengumpulkan arsip baik dalam bentuk clipping, catatan harian, apalagi saya kira ini perlu menjadi contoh kita bersama supaya kita bisa melacak pemikirannya juga beliau-beliau itu gitu. Jadi menurut saya dengan melihat arsip nanti mudah-mudahan bisa menjadi landasan berpikir kawan-kawan seniman, antropolog, sejarawan untuk menuliskan baik dalam bentuk tesis, skripsi, ataupun disertasi bagaimana sebuah perjalanan seseorang mencapai pada titik itu gitu. Jadi ini sangat penting dalam melihat perkembangan sebuah pemikiran dan karya dari seorang seniman besar gitu. Jadi sekali lagi selamat atas pameran 90 tahun Maestro Bagong Kussudiardjo, 60 tahun Pusat Latihan Tari Seni Bagong Kussudiardjo, dan 40 tahun Padepokan Seni Bagong Kussudiardjo. Saya kira ini luar biasa, tidak perlu saya panjangkan, saya berbicara takut salah nanti. Jadi dengan atas izin Bapak Ibu semua, mudah-mudahan pameran arsip ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk berkarya lebih baik dalam bentuk wacana akademis, dalam bentuk penciptaan dan lain sebagainya dari seorang yang namanya tokoh Bagong Kussudiardjo yang menurut saya tidak hanya sekedar maestro menurut saya, karena murid-murid beliau saja sekarang sudah menjadi maestro, berarti beliau itu super maestro, kira-kira seperti itu gitu. Jadi untuk itu atas izin Bapak Ibu semua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pameran arsip Ruang dan Waktu Bagong Kussudiardjo
saya nyatakan dibuka. Akhirun kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Untuk peresmian selanjutnya, mari kita bersama-sama menuju area pengguntingan pita.